Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam video pembelajaran. Untuk kali ini yang kita akan bahas bukan berkaitan dengan perhitungan ya, tetapi di sini kita akan refreshing dulu. Yang kita akan bahas yaitu berkaitan dengan cara membuat kisi-kisi instrumen kuesioner atau angket. Ini yang banyak sekali yang diperlukan oleh teman-teman mahasiswa tingkat akhir ya. Bagaimana caranya untuk membuat kisi-kisi instrumen yang tepat. Oke, tidak berlama-lama lagi kita akan lanjutkan ya. Di sini kita akan langsung saja membahas ya. Pertama yang kita akan bahas adalah pengertian dari kuesioner. Jadi kita harus paham dulu apa itu kuesioner. Karena kalau tidak paham ya nanti angketnya atau instrumennya itu tidak akan tepat. Kemudian berikutnya di sini pengertiannya adalah salah satu instrumen penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk dapat memperoleh data-data penelitian. Jadi ini sangat krusial karena alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data-data di tempat penelitian. Hanya di sini kuesioner ini sangat berpengaruh terhadap hasil dari penelitian. Oke, kemudian kita akan lanjutkan. Dalam pembuatan kuesioner, terlebih dahulu harus membuat operasional variabel penelitian, baik operasional variabel X maupun variabel Y. Contoh ya, kita akan langsung ke contoh supaya lebih memahami. Misalkan di sini sudah ada suatu judul ya. Judulnya adalah hubungan manajemen pengaturan shift kerja dengan peningkatan kinerja karyawan hotel. Oke, langkah selanjutnya kita harus menentukan mana variabel X dan mana variabel Y. Oke, kita lanjutkan. Langkah pertama, menentukan variabel operasional X dan Y. Yang pertama, ya kita harus kembali melihat ke judul penelitian kita. Nanti kita akan teliti mana variabel X dan variabel Y. Variabel X, ya, pengertiannya adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y. Sekali lagi, variabel X adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y. Kalau kita kaitkan dengan judul ini, jelas yang mempengaruhi adalah manajemen pengaturan shift kerja. Jadi jelas dapat kita simpulkan manajemen pengaturan shift kerja ini merupakan variabel X-nya. Oke ya. Jadi sekali lagi variabel X itu adalah variabel yang mempengaruhi variabel Y. Kalau kita kaitkan dengan judul, berarti manajemen pengaturan shift kerja ini mempengaruhi apa? Kinerja karyawan. Jadi jelas variabel X-nya adalah manajemen pengaturan shift kerja. Oke, kita beralih ke variabel Y. Terlebih dahulu maknanya dulu ya. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain itu disebut sebagai variabel Y. Kita kaitkan terhadap judul yang kita punya, berarti di sini yang dipengaruhi adalah kinerja karyawan. Jadi jelas dapat disimpulkan variabel Y kinerja karyawan karena kinerja karyawan ini dipengaruhi oleh manajemen pengaturan shift kerja. Jadi sudah kita lakukan identifikasi untuk variabel X dan variabel Y.
Diharapkan dalam menentukan variabel X dan Y ini tidak keliru ya. Karena kalau keliru jelas akan berpengaruh terhadap arah penelitian kita. Oke, cukup mudah ya untuk menentukannya, tinggal mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi. Oke, kita akan lanjutkan ya. Berikutnya kita akan membuat kisi-kisi dari kuesioner. Ada 4 ya. Yang terpenting di sini ada 4 poin. Yang pertama, variabel. Jelas variabel X dan variabel Y. Kemudian yang berikutnya definisi variabel. Nanti kita akan definisikan ya variabel X dan variabel Y-nya itu apa. Kemudian berikutnya adalah indikator. Selanjutnya yang terakhir adalah subindikator. Kita lihat indikator ini adalah aspek yang menilai variabel. Jadi logikanya kalau kita mau menilai wajah seseorang, itu bisa dilihat dari mana? Dari bentuk matanya, kemudian bentuk hidungnya, bentuk bibirnya, dan seterusnya. Itu disebut sebagai indikator. Kemudian berikutnya ada subindikator. Ini adalah perluasan dari indikator. Jadi kita akan menilai, misalkan indikatornya adalah mata. Kita akan memperluas ya penilaiannya, lebih spesifik lagi, misalkan matanya sipit ya, kemudian bola matanya below gitu kan ya, kemudian misalkan warna matanya dan seterusnya. Itu adalah subindikator. Jadi perluasan dari indikator sehingga lebih detail. Kemudian di sini perlu diketahui oleh teman-teman bahwa pembuatan operasional variabel penelitian, khususnya indikator, itu harus didasarkan pada teori para ahli. Jadi penilaian untuk variabel ya, itu harus berdasarkan pada teori para ahli di sini. Boleh dari referensinya itu dari buku, kemudian dari jurnal ya. Itu adalah untuk indikator. Sedangkan untuk subindikator kita diberi kebebasan untuk memperluas atau memperdetail indikatornya. Oke. Dalam kasus ini adalah teori para ahli mengenai manajemen shift kerja dan kinerja karyawan. Karena di sini variabel X-nya adalah manajemen shift kerja dan variabel Y-nya adalah kinerja karyawan. Jadi dua variabel ini harus berdasarkan teori untuk menentukan indikatornya. Oke, nah ini yang bagian dianggap paling sulit ya, karena biasanya susah untuk menentukan indikator berdasarkan para ahli. Oke, kita lanjutkan ya. Kita akan membuat operasional variabel X ya. Misalkan di sini yang pertama adalah variabel X itu sudah kita tentukan, yaitu manajemen pengaturan shift ya. Kemudian berikutnya setelah variabel adalah indikator ya. Artinya aspek yang menjadi penilaian manajemen pengaturan shift kerja. Indikator ya. Nah, untuk menentukan indikator ini berdasarkan dari variabel X, tetapi harus ada referensinya. Misalkan kita ambil referensi yang digunakan, referensi Sri Ramayuli tahun 2014 berpendapat bahwa indikator manajemen pengaturan shift kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama, proses pembuatan shift kerja. Kemudian yang kedua,
jenis shift kerja. Kemudian yang ketiga adalah efektivitas shift kerja. Ini adalah indikator dari variabel X manajemen pengaturan shift kerja berdasarkan referensi Sri Rama Yuli tahun 2004. Nanti untuk teman-teman ya diharapkan tahunnya itu terbaru ya. Karena sekarang sudah tahun 2018 ya, berarti maksimal mundur 10 tahun ya, 2008. Oke, kita lanjutkan. Setelah indikator, kita akan buat sub indikator. Artinya penilaian dari indikator ini dilihat dari aspek apa saja. Misalkan untuk proses pembuatan shift kerja, sub indikator yang pertama, manajer pembuat dan penyusun shift kerja. Artinya ada keterlibatan manajer dalam pembuatan dan penyusunan shift kerja. Kemudian subindikator yang kedua, misalkan kita akan perluas ya, ada keterlibatan karyawan dalam pembuatan dan penyusunan shift kerja. Ini adalah subindikator dari indikator proses pembuatan shift kerja. Berikutnya kita akan buat subindikator dari indikator jenis shift kerja. Yang pertama, shift permanen. Ini adalah subindikator yang pertama. Kemudian yang kedua adalah shift rotasi. Jadi ada dua subindikator dari indikator jenis shift kerja. Yang pertama dilihat dari jenisnya yaitu shift permanen, kemudian yang kedua adalah shift rotasi. Oke, kemudian yang terakhir dari indikator efektivitas shift kerja. Ini misalkan kita perluas hanya satu subindikator, ini diperbolehkan bebas. Misalkan di sini subindikatornya adalah kelancaran waktu dan penyelesaian kerja. Jadi hanya satu subindikator dari efektivitas shift kerja. Kemudian selanjutnya, misalkan di sini kita akan tambahkan item, item pernyataan atau item pertanyaan. Misalkan untuk subindikator yang pertama, ini misalkan pertanyaannya ada dua, berarti di sini itemnya nomor 1 dan 2. Kemudian subindikator yang kedua untuk proses pembuatan shift kerja, itemnya nomor 3 dan 4 ya. Kemudian kita lanjutkan untuk subindikator shift permanen dan shift rotasi. Shift permanen itemnya ada di pertanyaan 5, 6. Kemudian shift rotasi ada di pertanyaan 7, 8. Kemudian yang terakhir ya, indikator kelancaran waktu dan penyelesaian kerja. Ini nomor itemnya ada di 9, 10. Berarti total pertanyaan atau pernyataan dari variabel X ini ada 10. Oke, ini adalah kisi-kisi untuk operasional variabel X. Sekarang kita akan berlanjut ke operasional variabel Y. Operasional variabel Y tahapannya masih sama. Yang pertama di sini kita harus cantumkan variabel Y-nya sendiri. Misalkan yang tadi kita peroleh variabel Y-nya adalah kinerja karyawan. Kemudian berikutnya adalah indikator. Oke, untuk menentukan indikator berarti kita kembali lagi ke variabel Y, yaitu kinerja karyawan. Kemudian berdasarkan referensi yang diperoleh, ya, di sini diambil referensi dari Sudarmayanti tahun 2001 bahwa variabel kinerja karyawan itu dapat diukur dari aspek, ya, ada 5. Yang pertama aspek kualitas kerja. Kemudian yang kedua adalah aspek
ketepatan waktu, kemudian yang ketiga inisiatif, kemudian yang keempat kemampuan, kemudian yang terakhir yang terakhir komunikasi. Ini adalah indikator untuk menilai kinerja berdasarkan Sudarmayanti tahun 2001. Selanjutnya di sini kita akan kembangkan ke sub indikator. Artinya aspek yang menilai dari kinerja. Misalkan di sini ada dua aspek. Yang pertama kita kembangkan ke kesiapan kerja. Kemudian yang berikutnya adalah kemampuan bekerja. Oke, ini adalah sub indikator dari indikator kualitas kerja. Berikutnya kita beralih untuk menentukan sub indikator dari indikator ketepatan waktu. Misalkan di sini ada dua juga ya, kita perluas ya, yaitu ketepatan kehadiran. Kemudian ketepatan penyelesaian. Ini adalah aspek untuk menilai indikator ketepatan waktu. Kemudian berikutnya inisiatif ya. Di sini hanya ada satu indikator, hanya satu sub indikator, yaitu kecakapan dan pemahaman inisiatif bekerja. Ini aspek yang digunakan untuk menilai inisiatif. Kemudian yang berikutnya kita akan cari sub indikator dari kemampuan. Kemampuan ini bisa kita ukur ya. Misalkan hanya satu, yaitu bekal kemampuan yang cukup. Kemudian yang terakhir komunikasi, kita akan cari sub indikatornya. Satu, adanya waktu berkomunikasi dengan atasan. Ini adalah sub indikator untuk indikator komunikasi. Oke, selanjutnya di sini tinggal kita akan cantumkan itemnya. Misalkan yang pertama itemnya kita lanjutkan nomornya berarti 11, kemudian sub indikator yang keduanya adalah 12, kemudian berikutnya nomor itemnya 13 berarti ya, kemudian dilanjutkan 14. Kemudian hanya ada satu, tetap kita akan buat dua pernyataan atau pertanyaan, berarti di sini nomor itemnya 15, 16. Sekali lagi artinya untuk sub indikator kecakapan dan pemahaman inisiatif kerja akan dibuat dua pernyataan atau dua pertanyaan. Kemudian untuk berikutnya juga sama, di sini akan kita buat dua pernyataan atau pertanyaan, berarti nomor 17, 18, kemudian yang terakhir juga sama, akan dibuat dua pernyataan atau dua pertanyaan. Berarti nomor itemnya adalah 19, 20. Nah, ini adalah kisi-kisi dari operasional variabel Y. Totalnya 10. Berarti kalau kita gabungkan dengan pernyataan variabel X-nya, total keseluruhannya adalah 20. Oke, ini adalah cara untuk membuat kisi-kisi instrumen kuesioner. Mudah-mudahan mudah dipahami ya, karena di sini perlu ketepatan dalam membuat kisi-kisi kuesioner, karena berkaitan dengan data yang kita peroleh, kemudian hasil dari penelitian. Oke, mudah-mudahan sekali lagi dapat dipahami, kemudian bermanfaat ya. Oke, kalau gitu saya akhir saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.